Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 53, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 53. Sayang sekali Mina, tantangan 10.000 views memang sulit sekali tercapai. Tapi alhamdulillah, masih ada beberapa orang yang sangat baik sekali sudah kasih Mimin THR menjelang lebaran ini lewat link donasi yang ada di deskripsi. Makasih banyak ya buat dukungannya. Nah, buat kalian yang mau ikutan kasih THR juga, supaya Mimin makin semangat ngontennya, bisa langsung klik link donasi di deskripsi dan kolom komentar ya. Nama-nama para pemberi THR tadi seperti sebelumnya sudah Mimin cantumkan di akhir video ini sebagai special thanks. Sekali lagi terima kasih. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Di tempat lain, Tareo yang tidak sadarkan diri tiba-tiba mendengar suara yang memanggilnya. Suara itu berkata, "Tareo, Tareo, bangunlah." Tareo pun bangun setelah mendengar itu, dan di hadapannya saat itu ada sosok Garo dari masa depan yang tersenyum dan langsung melebur berkeping-keping. Tareo terlihat panik. Dia berlari ke arah Garo itu sambil berteriak, "Paman, tunggu paman!" Tapi Garo menghilang tanpa jejak, dan Tareo menganggap itu hanya sebuah mimpi. Kemudian dari kejauhan Tareo mendengar keributan. Dia berkata, "Aku mendengar suara dari sana. Apakah yang lain ada di sana?" Keributan itu ternyata berasal dari Garo yang saat itu dihajar habis-habisan oleh para pahlawan. Saat itu mereka seolah-olah seperti membuli Garo. Mereka menginjak-injak Garo sambil berkata, "Mati kau pemburu pahlawan, kau sudah membuat kami babak belur. Sekarang giliran kami yang berburu." Garo menerima semua pukulan itu sambil berkata di dalam hatinya, "Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir." Garo kehilangan kekuatan surgawinya dari pukulan misterius. Garo tidak paham sedikit pun apa yang sebenarnya terjadi. Tapi anehnya, dia menerima semuanya dengan ikhlas. Mungkin itu karena semuanya sudah diputuskan oleh dirinya di masa depan. Walaupun Garo saat ini tidak tahu akan hal itu. Setelah dihajar habis-habisan, Garo masih sadar dan bahkan dia berkata, "Kenapa pecundang? Pukulan kalian tidak ada rasanya." Setelah itu Metal Bat datang dan menghentikan mereka semua. Dia berkata, "Sudah cukup. Kalau seperti ini, kalian hanya memukuli orang yang terluka." Para pahlawan itu kesal mendengarnya. Dia berteriak, "Kau ini ada di pihak siapa? Yang babak belur itu kita. Kau tadi lihat sendiri kan saat dia menggila? Kalau kita di sini hanya saling berdebat saja, dia akan membakar kita semua." Lalu Amaimax datang menghampiri Metal Bat sambil berkata, "Manusia monster ini sudah sepenuhnya menjadi monster. Putusan untuk mengeksekusinya sudah mutlak dan tidak akan dibahas lagi." Metal Bat berkata, "Aku tidak ingat pernah setuju." Lalu Saitama yang membawa Genos datang mengangkat tangannya sambil berkata, "Aku juga, aku juga." Amaimax bertanya, "Kau siapa?" Saitama berkata, "Memangnya siapa yang mengalahkan Garo? Blaze ya?" Flashy Flash yang mengamati dari belakang kerumunan berkata, "Karena vertigo ini, aku tidak yakin, tapi sepertinya ada orang telanjang yang tiba-tiba muncul, mengalahkan Garo dengan satu pukulan, lalu dia terbang pergi." Pola gerakan macam itu tidak seperti kebiasaan Blaze. Amaimax terkejut mendengar nama Blaze. Lalu Sekingar yang ada di sana berkata, "Maksudmu dia sudah datang membantu, tapi kenapa dia telanjang?" Setelah itu Genos berkata kepada Saitama, "Sensei, aku percaya hanya kaulah yang berhak untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan pada Garo." Saitama berkata, "Memangnya kenapa?" "Ya, aku tidak terlalu paham tentang hal itu atau tentang memutuskan sesuatu. Tapi kelihatannya Garo seperti membiarkan mereka memukulinya. Kenapa tidak biarkan saja sampai semuanya puas? Karena itu pun tidak begitu berpengaruh." Lalu saat Garo masih dipukuli, Zombie Man datang menghampirinya sambil berkata, "Tunggu, ada yang ingin kutanyakan padanya." Zombie Man berkata kepada Garo, "Garo, tidak mungkin manusia biasa mendapatkan kekuatan sebesar itu hanya dengan proses menjadi monster. Apa kau yakin tidak ada sumber kekuatan lain yang memakaimu sebagai katalis? Contohnya God atau semacamnya. Salah satu eksekutif monster menunjukkan cara yang sama denganmu." Flashy Flash yang mendengar itu berkata, "God, Blaze memang pernah mengatakan itu juga." Sementara Garo langsung tertawa lalu berkata, "Kau ini bicara apa? God, omong kosong macam apa itu? Semua yang terjadi di sini adalah karena diriku sendiri. Ayo bunuh aku, cepat lakukan." Melihat respon Garo itu, Zombie Man berkata di dalam hatinya, "Orang ini, dia sudah tidak ingin hidup lagi." Setelah itu Amaimax maju dan bersiap menghabisi Garo sambil berkata, "Bahkan dia sendiri setuju denganku. Baiklah, waktunya melaksanakan eksekusi." Tapi tiba-tiba ada kaki kecil yang berlari ke arah Amaimax. Dia adalah Tareo yang saat itu langsung menahan
kaki Amai Max sambil berteriak, "Tunggu!" Garo terkejut melihat Tareo datang. Begitu juga dengan Child Emperor dan Waganma, termasuk King juga. Kemudian Tareo berteriak kepada semuanya, "Kalian semua, bukankah kalian ini pahlawan? Bagaimana bisa kalian melakukan ini semua? Paman itu pahlawan asli yang berkali-kali menyelamatkanku." Setelah itu Tareo meminta Garo untuk segera pergi. Dan saat itu King sangat terkejut sekaligus keheranan. Dia mengingat momen saat Tareo memintanya untuk tidak membuli paman yang sudah menyelamatkannya. Dan ternyata paman yang selama ini Tareo ceritakan kepadanya itu adalah Garo. King menatap ke arah Garo sambil berkata di dalam hatinya, "Jadi si paman yang dimaksud Tareo itu dia." Sementara Amai Max menatap Tareo dengan ekspresi menyeramkan sambil berkata, "Begitu ya, jadi monster ini sudah menipu dan memancingmu ke pihaknya. Anak yang malang." Tareo pun panik mendengarnya. Dia langsung berteriak, "Tidak, bukan." Lalu Amai Max tersenyum kepada Tareo dengan urat-urat leher yang sangat kencang sambil berkata, "Saat ini, kami semua harus melaksanakan tugas kami sebagai pahlawan. Kami tidak akan memperlakukannya seburuk dugaanmu. Jadi tolong minggirlah, oke?" Tareo berkata, "Kau bohong, tadi kau bilang mau mengeksekusinya." Saat itu kedatangan Tareo menimbulkan perdebatan dan kebingungan di antara para pahlawan lainnya. Mereka berkata, "Ini jadi susah ya, kita harus bagaimana sekarang?" Pahlawan lainnya berkata, "Sudah tidak perlu ditanyakan lagi, kita tidak bisa membiarkan monster itu berkeliaran bebas, bukan?" Pahlawan lainnya berkata, "Tentu saja tidak. Apa kau tahu seberapa besar lagi kerusakan yang bisa dilakukan monster gara-gara si pemburu pahlawan ini? Maksudku, dia ini kan monster, jadi mau bagaimana lagi?" Di tengah keributan itu, terdengar sebuah suara dengan tekanan luar biasa. Dan itu adalah King yang menghampiri mereka dengan King Engine maksimum outputnya. King berkata, "Kalian semua hentikan itu. Ada anak kecil di sini." Para pahlawan di sana sangat panik. Mereka berteriak, "Tuan King, dia marah besar. Apa kita salah, Tuan King?" Tapi Amai Max saat itu hanya bisa berkata, "Hei King." Tareo yang melihat King menghentikan keributan itu langsung meneteskan air mata. Setelah itu Beng datang juga menghampiri Garo. Dia berkata, "Garo, aku tidak akan mau membuang nyawamu semudah itu. Jika kau sudah menyakiti orang lain, maka kau harus menebusnya 10 kali lipat, 100 kali lipat dengan menyelamatkan orang lain." Garo langsung terdiam mendengar ucapan Beng itu. Lalu Saitama pun berbicara dengan berkata, "Memang itu keahlian kejahatan absolut kan? Itu bagus kan? Semua orang berhasil menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Garo berkata, "Jadi kalian akan membiarkanku hidup? Kalian akan menyesal." Saitama langsung berkata, "Aku tidak akan menyesali apapun. Aku belum sempat berterima kasih kepadamu. Sebelumnya, kau kan yang menyelamatkan Genos dan King. Terima kasih ya." Setelah itu terjadi kilas balik atau momen saat King mengingat percakapan dia dengan Saitama ketika Saitama muncul bersama Flashy Flash dan Manako. Saat itu King berkata, "Kita harus apa, Saitama?" Saitama berkata, "Oke, kita anggap saja kau menghentikan dia dan menepati janjimu. Aku sendiri niatnya memang mau seperti itu. Kau tahu, ku yakin Garo lah yang menyelamatkanmu dan Genos saat kalian terpojok." Setelah itu kembali ke masa kini. Garo tersenyum lalu berkata, "Kau membuatku muak." Setelah mengatakan itu, Garo pun melesat pergi. Semua orang terlihat panik. Amai Max dengan kesalnya berkata, "Dia kabur. Pergi kemana dia? Brengsek." Genos berkata, "Dia mungkin akan menjadi penjahat kambuhan." Tapi Saitama menanggapinya dengan berkata, "Tidak, dia akan baik-baik saja. Kita sebaiknya serahkan sisanya kepada kakek." Setelah itu tiba-tiba muncul sebuah tank dari bawah tanah, di mana itu adalah Metal Knight. Metal Knight berkata, "Sepertinya ancaman sudah berakhir." Setelah itu muncul juga banyak sekali drone Metal Knight yang terbang di atas kota Z. Metal Knight berkata, "Kapal yang kudesain terkena ledakan nuklir. Sekarang aku akan mulai membereskannya dan melaksanakan investigasi analisa akan penyerangan. Kalian semua mengalami keracunan radiasi parah. Akan ada tes dan dekontaminasi wajib bagi semuanya di lab." Setelah mendengar itu, para pahlawan dengan paniknya berkata, "Ya." Sementara itu, Genos yang masih digendong Saitama berkata, "Sensei, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Saitama berkata, "Untuk sekarang, Genos, kita minta Dr. Kuseno untuk memperbaiki kaki dan tanganmu. Lalu kita bisa memulai mencari apa yang tersisa dari apartemen kita. Ya, di tengah banjir pasang ini." Genos berkata, "Baiklah." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 53. Atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 53. ライトカメラのさ飛び込もうあなんかてく楽しさが始まるアニメの夢と漫画のフリーストーリーをキャッチして満腹日本の世界アニマンガティックバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に